Puji Tuhan, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan baik. Pada kesempatan ini kita akan belajar firman Tuhan. Kita akan belajar dari kitab Kejadian pasal 35 ayat 1 sampai 5. Dan judul firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu yang terpenting adalah ketaatan. Yang terpenting adalah ketaatan. Kita akan baca ayat 1 pasal 35 Kejadian. Allah berfirman kepada Yakub, "Bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ, dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu." Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, "Jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu. Tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh." Mereka menyerahkan kepada Yakub segala dewa asing yang dipunyai mereka dan anting-anting yang ada pada telinga mereka. Lalu Yakub menanamnya di bawah pohon besar yang dekat Sikem. Sesudah itu berangkatlah mereka, dan kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka, sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam pasal ini kita bisa melihat di sini bahwa betapa luar biasanya sebenarnya ketika kita merespon apa yang Tuhan katakan. Nah, saya sebelum terjadi pasal yang ke-35 ini, sudah ada satu peristiwa yang terjadi dalam pasal yang 34, yaitu di mana ada satu keluarga dari Yakub disakiti oleh orang-orang Kanaan, yaitu keluarga dari Sikem. Anak perempuan Yakub, Dina, dinodai oleh Sikem. Ya, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, akibat dari itu dikatakan keluarga Yakub, khususnya anak-anak Yakub, sangat marah, sakit hati dengan peristiwa ini. Akibatnya mereka merancang satu rencana yang sangat berbahaya dan mengakibatkan terjadinya pembunuhan massal di kota itu. Dikatakan para lelaki yang dewasa dibunuh oleh anak-anak daripada Yakub. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, akibatnya peristiwa ini membuat saya percaya gempar seluruh Kanaan, dan ini bisa berakibat fatal bagi keluarga Yakub. Dan sebelum hal itu terjadi, katakan Allah sangat luar biasa merespon itu. Yakub langsung diingatkan oleh Tuhan. Dalam ayat yang pertama pasal 35, karena Allah sangat mengasihi Yakub, Allah mengingatkan kembali. Allah berfirman kepada Yakub, "Bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ. Buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari daripada Esau kakakmu." Saudara yang kekasih dan yang kasih dan percaya dalam Tuhan Yesus Kristus, jelas sekali Alkitab mencatat di sini Tuhan mengingatkan supaya kembali ke Betel. Betel adalah satu tempat di mana Yakub pernah berjumpa dengan Allah di sana. Di mana Yakub pernah ditolong oleh Allah. Dan Yakub pernah diselamatkan dari kejaran Esau kakaknya. Ya, Yakub harus mengingat itu. Peristiwa ini akhirnya dikatakan di sini Tuhan berkata, ada dua hal yang saya lihat di sini yang Tuhan ingin tekankan kepada Yakub. Pertama, tinggallah di situ. Kata tinggallah di situ. Dan yang kedua, buatlah di situ mezbah bagi Allah. Saudara, Betel adalah rumah Allah. Artinya rumah Allah. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah tidak ingin ketika kita berhubungan dengan Allah, berurusan dengan Allah, itu hanya sementara saja. Hanya waktu-waktu di mana ketika kita lagi ada kepentingan meminta bantuan Tuhan, baru kita bisa datang kepada Dia. Atau dengan kata lain, tidak permanen atau temporary.
Saudara, Tuhan tidak inginkan temporary dalam hidup kita berhubungan dengan Tuhan. Tuhan inginkan satu proses yang terus menerus ketika kita berhubungan dengan Allah. Dan Alkitab mencatat di sini, buatlah mezbah di situ bagi Allah. Jadi ketika kita datang, kita tidak boleh bawa Allah lain selain hanya pusat dan konsentrasi kita kepada Allah. Allah menginginkan kita hanya kepada Tuhan saja. Konsentrasi kita hanya kepada Allah. Dan yang kedua dikatakan dalam ayat yang kedua, dikatakan di sini, saudara perhatikan. Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu, tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Saudara yang kekasih, perhatikan. Ketika Allah berfirman, Yakub merespon. Yakub tidak berbantah-bantah dengan Tuhan. Yakub peka dengan apa yang Tuhan mau. Dikatakan di sini, Yakub langsung datang dan mengunjungi keluarganya dan berbicara kepadanya. Yakub menjelaskan kepada keluarganya dan orang-orang yang ada bersama dia tujuannya untuk ke Betel apa? Pertama, tujuannya untuk membuat mezbah. Yakub berkata kepada orang-orang yang itu. Mezbah kepada siapa? Kepada Allah. Allah yang mana? Allah siapa? Dikatakan. Yang pertama, Yakub menjelaskan di sini. Kita harus membuat mezbah kepada Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku. Dan yang kedua, kepada Allah yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. Saudara, keberhasilan Yakub pada hari itu sebab penyertaan Allah, sebab pertolongan Allah di masa-masa sulit Yakub. Dan saudara yang kekasih, ketika Yakub menyampaikan hal ini, ayat yang keempat, saudara perhatikan. Respon yang baik dari keluarga dan orang-orang yang ada, yang bersama Yakub. Dikatakan, marilah kita bersiap. Ayat yang keempat. Mereka menyerahkan kepada Yakub segala dewa asing yang dipunyai mereka dan anting-anting yang ada pada telinga mereka. Lalu Yakub menanamnya di bawah pohon besar yang dekat Sikem. Saudara perhatikan, respon dari orang-orang yang bersama Yakub, dari keluarga, membuat Yakub mudah mengatur dan menata persiapan untuk menghadap Allah. Pembersihan dilakukan semua orang yang mau berangkat ke Betel. Saudara Yesus, ketika mereka membersihkan semua itu, mereka harus meninggalkan, tidak ada yang bisa dibawa, satu pun tidak boleh ada yang dibawa, jangan sampai itu akan mengganggu hubungan mereka dengan Tuhan. Saudara, ditinggalkan. Dengan kata lain, ketika mereka akan menghadap Allah, semua harus ditinggalkan. Hal-hal yang najis, hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah, yang membuat Allah marah, Allah cemburu, saudara, itu harus ditinggalkan. Harus kita fokus membersihkan diri kita. Kita fokus menghadap Allah dengan ketulusan, dengan semua yang sudah dibersihkan. Saudara yang kekasih, ketika itu dilakukan, respon Allah di dalam ayat yang kelima, saudara perhatikan. Sesudah itu berangkatlah mereka dan kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka, sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Saudara perhatikan di sini, ketika semua kepala keluarga ini merespon, isi rumah tangganya merespon apa yang Tuhan mau, dikatakan ketika mereka datang kepada Allah, respon Allah kepada mereka yang peka dengan firman Allah sangat-sangat dahsyat. Dikatakan ketika mereka berjalan, Allah mengawal perjalanan Yakub dan semua orang yang bersama dengan dia, dan kedahsyatan itu terjadi. Saudara, saya mau katakan kepada saudara, apapun yang saudara lakukan ketika saudara respon dengan keinginan Allah, saudara, orang-orang yang berhubungan dengan Allah, entah saudara seorang pebisnis, saudara seorang pekerja, rekan-rekan bisnis saudara, siapapun mereka, rekan-rekan saudara yang ada, orang-orang yang mungkin mau berusaha melawan saudara, orang-orang yang ingin menjatuhkan saudara, orang-orang yang ingin menelikung saudara, saudara, itu akan diteror oleh Allah. Tuhan bagaikan orang yang akan datang untuk membuat mereka takut. Sebab apa? Sebab Allah menyertai saudara. Allah yang akan membimbing saudara, akan menjaga dan mengawal semua yang saudara kerjakan, sehingga saudara akan berjalan dengan aman dan memperoleh hasil yang baik daripada Allah. Dan saya percaya saudara, ketika kita respon apa yang Tuhan mau, kedahsyatan Allah itu akan terus menyertai saudara hari ini sampai selama-lamanya. Maka kemenangan demi kemenangan engkau terima
mulai saat ini sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, terima kasih. Saya tidak akan berkata banyak, kita akan berdoa. Bapa, meteraikan setiap firman-Mu, setiap orang yang mendengar, biar dikuatkan dan dihiburkan dengan setiap firman yang kami terima. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Taat dan setia kepadamu Tuhan. Berikan segalanya, semuanya yang ada. Taat dan setia kepada